Kami dari kelompok 3 Pergelaran Sastra ingin mempraktikkan sebuah drama audio yang berjudul Petang di Taman karya Iwan Simatupang. Kelompok kami terdiri atas saya sendiri, Emmanuel Meliano, yang berperan sebagai penjual balon sekaligus narator. Kemudian ada Angger Febrian berperan sebagai lelaki, Agustinus Kamenaimu berperan sebagai orang tua, Victoria Bingo Yesgemu berperan sebagai wanita, dan yang terakhir Margareta Bovi berperan sebagai si gadis. Orang tua masuk batuk-batuk, duduk di bangku. Masuk lagi lelaki separuh baya, duduk di bangku. Hari mau hujan. Apa? Hari mau hujan, langit mendung. Ini musim hujan. Bukan, musim kemarau. Di musim kemarau, hujan tak turun. Kata siapa? Bunyi guruh. Ini bulan apa? Entah. Kalau begitu, saya benar. Ini musim hujan. Bulan apa gini rupanya? Entah. Kalau begitu saya benar, ini musim kemarau. Salah seorang dari kita mesti benar. Kalau begitu, baiklah, saya kalah. Ini musim hujan. Tidak. Yang lebih tua mesti tahu diri dan mengalah. Ini musim kemarau. Bunyi guruh. Kita sama-sama kalah. Maksudmu bukan musim hujan dan bukan pula musim kemarau? Habis mau apa lagi? Beginilah kalau kita terlalu gila hormat. Maumu bagaimana? Kita boleh lebih kasar sedikit. Lantas. Akan lebih jelas musim apa sebenarnya kini. Dan kalau sudah bertambah jelas. Dan kalau segala-galanya sudah bertambah jelas. Maka kita pun sudah saling bengkak-bengkak. Karena barusan saja telah cakar-cakaran. Dan siapa tahu salah seorang dari kita tewas pula dalam cakar-cakaran itu. Aku keduanya kita. Dan ini semua hanya oleh karena kita telah mencoba mengambil sikap yang agak kasar terhadap sesama kita. Bah, persetan dengan segala musim. Bunyi guruh terdengar. Tak berapa lama masuk penjual balon. Balon-balonnya beraneka warna. Silakan duduk. Ayo, silakan duduk. Tentu saja dia menjadi ragu-ragu Bapak buat. Kenapa? Pakai silakan segala, ini kan taman. Dia duduk kalau dia mau duduk dan tidak duduk kalau dia memang tidak mau duduk. Habis perkara. Bah, mengapa kau duduk? Karena saya mau duduk. Mengapa Bapak ketawa? Karena saya mau ketawa. Bunyi guruh. Berhembus angin. Balon-balon kena hembus. Sebuah balon terlepas. Cepat penjual balon menangkapnya. Lelaki menerkam balon itu supaya ia terlepas terbang ke udara. Penjual balon dan lelaki bergumul. Balon-balon lainnya kini lepas semua dari tangan penjual balon, terbang ke udara. Sebuah balon itu dapat tertangkap oleh orang tua yang kemudian bermain-main gembira, kekanak-kanakan dengannya.
Mengapa? Hei, mengapa kau menangis? Hei, mengapa kau menangis? Karena dia memang mau menangis. Bukan, bukan karena itu. Orang tua dan lelaki tercengang. Kalau begitu, kau menangis karena apa? Karena balon-balon saya terbang. Oh, dia pedagang balon yang dirugikan. Oh, itu. Nah, sekadar pengganti kerugianmu. Tidak, saya tidak mau dibayar. Tak mau. Mengapa? Saya lebih suka balon. Tapi kau kan penjual balon. Itu hanya alasan saya supaya dapat megang-megang balon. Saya ini pencinta balon. Apa-apaan ini? Mengapa merasa heran? Dia pencinta balon. Titik. Seperti juga orang lain. Pencinta harmonika, mencintai mobil balap, mencintai perempuan-perempuan cantik. Apa yang aneh dari ini semuanya? Jadi kau ini sebenarnya bukan penjual balon? Ini, terima balonmu kembali. Tidak, Bapak pegang sajalah terus. Saya pegang terus. Karena saya lihat bahwa Bapak juga menyukainya. Saya suka melihat orang yang suka. Ini bukan lagi kesukaan namanya, tapi kenangan. Kenangan pada dulu. Tidak, nak. Sebaiknya bila kau sudi, terima kembali balonmu ini. Saya tidak sudi dan tak berhak menerima kenangan orang. Masuklah seorang wanita dengan mendorong kereta bayi. Berikan kepada saya, kalau tak seorang pun menghendakinya. Mengapa Bapak pecahkan? Karena saya memang mau memecahkannya. Jelas. Jahanam, orang tua keparat. Sudah. Jangan berkelahi hanya karena itu. Bukan itu maksud saya. Tadi dengan meminta balon itu. Lepaskan saya, biar saya hajar dia dulu. Jangan. Air mata lagi. Persetan, mengapa Nyonya datang kemari? Siapa bilang saya nyonya? Oh, baik. Jadi Nyonya bukanlah Nyonya. Kalau begitu, Nyonya apa? Nona barangkali? Nyonya pun bukan. Nona pun bukan. Sungguh kasar, sungguh biadab kalian. Sudahlah Bu, jangan hiraukan mereka. Sebaiknya Ibu lekas pergi dari sini. Sebelum mereka menghina Ibu lebih parah lagi. Pergilah. Pergi dengan kau? Akhirnya sang puteri bertemu dengan pangeran di tengah sebuah taman. Dan si anaknya akhirnya bertemu dengan ayahnya. Siapa bilang saya? Tidak. Bukan saya. Bukan apanya, nak. Bapak mau menuduh saya? Menuduh apa, Bung? Kau tampaknya begitu bernafsu berbincang tentang suatu tuduhan yang sebenarnya tak ada. Kemudian, kau tampaknya begitu bernafsu menolak suatu tuduhan yang sebenarnya tak ada itu. Ingat, tuduhan yang tak ada itu hingga saya kini benar-benar mulai curiga dan benar-benar menuduh kau tentang sesuatu yang dengan terus terang saja aku katakan belum jelas bagiku sendiri. Tidak. Bukan saya. Ayo, buka tanganmu. Aku mau melihat kau. Ayo. Tidak, bukan saya. Jahanam. Ayo, buka tanganmu. Buka. Bukan saya. Kurang ajar. Kau telah lari. Lari. Dan kau tinggalkan aku sendirian dengan seluruh keadaan. Ke dalam mana kau mendapatkan aku?
dengan perbuatanmu. Aku sendirian harus menanggung semuanya. Aku seorang wanita sendiri. Ayo buka. Bukan saya, bukan saya. Saya itu cuma berbuat sekali saja. Itu kan sudah cukup tolol. Belum tentu, menurut ilmu kedokteran modern. Ayo bukalah tanganmu. Tolonglah saya, Tuan. Tuan. Bukan saya tak mau menolong, tapi saya secara prinsipil tak sudi ikut-ikut campur dalam urusan yang bukan urusan saya. Ayo Pak. Tolonglah saya. Bah, apa pula maksudmu dengan kalimat datar serupa itu? Saya orang tua, semua kami melihat bahwa Bapak memang seorang tua dan sedikit pun tak ada yang memperlihatkan tanda-tanda bahwa Bapak adalah kebaikan dari ucapan itu. Katakanlah, saya hanya ingin mempertegas kedudukan saya dalam peristiwa yang sedang kita hadapi ini, yakni ketuhanan saya melarang saya terlibat sedikit pun di dalamnya. Dan kalau kalian tanya bagaimana pendirian saya dalam peristiwa kalian yang sedikit rumit, maka jawaban saya pro kalian berdua. Terlepas dari pertanyaan apakah benar atau tidak peristiwa itu telah benar-benar terjadi, tegasnya saya pro setiap peristiwa beginian. Kata-kata, hanya kata-kata yang muluk-muluk, sedang yang diminta sekarang ini dari Bapak adalah perbuatan. Kata-kata saya yang mengemukakan pendirian saya itu adalah perbuatan saya. Bagus, bagus. Berkata-katalah terus dan persaksikanlah betapa kedua mereka ini sebentar lagi bakal saling telan menelan. Bukan saya, sungguh mati. Saya cuma melakukannya sekali saja, tak lebih. Dan tak kurang. Diam bangsat, cuma sekali. Itu kan sudah cukup. Maumu berapa kali, hah? Serakah, jadi kau mengaku sekarang. Aku ditinggalkannya dan dia menghilang, meninggalkan aku menghadapi semua akibatnya. Ayo, buka tanganmu. Buka! Setelah bergumul sebentar, lelaki berhasil merenggutkan terbuka kedua belah tangan penjual balon. Dari wajahnya, kedua tangannya terus dikepat lelaki ke belakang punggungnya. Bukan saya. Bangsat, laki-laki jahanam, kurang ajar. Bukan. Ya Tuhan, bukan dia. Bukan dia. Bukan. Hah, bukan kau. Bukan saya. Cuma sekali. Sudah cukup, biar kau melakukannya lebih dari sekali. Sekarang ini soal-soal itu sudah tak penting lagi. Ayo mari, daripada kau berteriak-teriak tak berguna begitu, lebih baik kalian menolong saya dengan dia ini. Menolong bagaimana? Ya, menolong dengan melakukan apa yang lazimnya dilakukan pada setiap orang yang pingsan seperti dia ini. Saya merasa agak segan. Segan? Kenapa? Dia, perempuan. Dan kau laki-laki. Wah, lagi-lagi ucapan cemplang. Semua orang melihat bahwa dia ini wanita dan kau memang laki-laki. Lalu mau apa? Maksud saya segan bersentuhan dengan tubuh wanita. Apa? Apa-apaan ini? Ayo, lupakan
ke laki-lakianmu dan tolong aku. Saya adalah jenis laki-laki yang bila bersentuhan dengan tubuh wanita bisa terus. Saya tahu, tapi laki-laki mana yang tidak? Oh, jadi Bapak juga menganut prinsip yang sama? Prinsip, kata siapa? Ini soal prinsip. Aku malah cenderung menyebut sebagai penyakit. Persetan dengan semuanya. Bukankah setiap prinsip adalah penyakit juga? Dan sekarang ku minta dengan hormat pada kau. Hentikan kesukaanmu yang lebihan pada dan dengan kata-kata itu. Sadarlah bahwa dalam peristiwa seperti ini yang sangat segera dibutuhkan adalah perbuatan, tindakan cepat, dan tindakan cepat itu di sini adalah menolong aku berbuat sesuatu dengan wanita pingsan ini. Kalau tak salah dengan orang pingsan, entah dia perempuan, entah dia laki-laki, kita tak dapat berbuat apa-apa. Selain daripada menanti pingsannya lewat dengan sendirinya. Ya, tapi bagaimana bila pingsannya ini tak bakal lewat? Dalam hal demikian, maka dalam arti yang sesungguhnya, kita tak lagi berhadapan dengan seorang wanita pingsan, tapi apa? ya bisa saja dengan wanita yang Bayi dalam kereta pun menangis. Anakku, kalian telah membuat dia bangun. Bah, laki-laki kasar kalian semua. Bayi dalam kereta itu bertambah kuat menangisnya. Stop menangis! Stop! Jangan kau apa-apakan anakku. Apa-apa ini? Kau mau membunuh bayi ini barangkali? Gila, benar-benar kau telah gila. Sudah kukatakan stop, berhenti, jangan menangis. Jangan ada yang menangis, jangan ada lagi yang menangis. Aku tak kuat melihatnya, tak kuat melihatnya. Sebaiknya ibu pergi saja sekarang. Ya, kau sebenarnya telah menyebutkan kata yang setepatnya, yakni ibu. Ya, sebaiknya ibu pergi saja. Ibu, saya ibu. Baik. Saya kira juga lebih baik bila saya pergi. Nah, bagus. Dan jaga dia baik-baik. Dia sungguh manis, anak yang sehat. Bunyi guruh terdengar. Nah, dengar tuh, hujan bakal datang. Lekaslah ibu pulang. Nanti dia basah, bisa sakit. Kalau ibu berjalan cukup cepat, ibu masih bisa kering sampai di rumah. Baiklah, terima kasih kawan-kawan. Berkat kalian bertiga, aku telah menemukan diriku kembali. Pertemuan dengan kalian ini tak akan mudah dapat kulupakan. Maafkanlah aku telah menempatkan diri saudara tadi malam, kedudukan yang sangat memalukan. Harap saudara-saudara memaafkan aku, dan semoga kita saling bertemu lagi. Sampai bertemu lagi, Bu. Bunyi guruh berhembus angin. Langit telah gelap benar, hari mau hujan. Kata siapa? Alah, mau main pencak dengan kata-kata lagi. Siapa yang mau main kata-kata? Lihat tuh, langit justru mulai terang. Sungguh ajaib, langit benar-benar mulai terang sekarang. Dan guru yang barusan? Ya, tetap guru. Soalnya sekarang adalah
bahwa guru yang baru saja kita dengar itu sedikit pun tak ada mempunyai sangkut paut apa-apa dengan hujan. Hujan tak bakal turun, jelas. Saya sungguh tak memahaminya lagi. Dan saya, sekiranya ditanyakan secara jujur kepada saya, sedikit pun tak memahami persoalan apa yang sebenarnya kalian berdua. Itulah celakanya dari setiap taman. Setiap orang yang datang atau lewat taman menganggap dirinya merdeka untuk mencampuri setiap pembicaraan. Ya, setiap pembicaraan. Ya, setiap penghidupan yang kebetulan sedang berlaku di sini. Habis ini kan taman. Ini adalah tempat terbuka untuk umum. Di setiap tempat umum ada pembicaraan umum. Oleh sebab itu, setiap orang boleh saja terus ikut bicara demi pendapat umum. Kalau Bapak mau punya pendapat tersendiri, ya jangan datang ke taman. Lalu saya harus kemana? Mana saja asal jangan ke taman. Kau enak saja bicara. Kemana saja. Saya tak dapat kemana-mana. Mengapa? Tak ada orang yang menginginkan saya. Seorang pun tidak. Anak-anak Bapak. 8 orang. Tapi tak seorang pun dari mereka yang menyukai saya. Terlalu. Dan istri Bapak bagaimana? Mina. Siapa Mina? Shh, Ibu, maksud saya. Istri Bapak ini. Ibu. I-B-U. Shh, Ibu, maksud saya istri Bapak kita ini. Oh, katakan begitu sejak tadi dong. Saya benar-benar dibikin kaget oleh pertanyaan ibu. Mengapa ibu? Istri bapak ini rupanya. Shh, jangan kuat-kuat. Saya belum tahu. Mina. Siapa Minah, Pak? Mina. Apakah Minah istri Bapak? Mina. Mengapa kau tinggalkan aku? Oh, jadi Minah adalah memang istrinya. Dan rupanya ia minggat. Mina. Mengapa kau tinggalkan aku? Setelah kita hidup bahagia 8 tahun. Wah, 8 tahun. Kalau begitu, dia setiap tahun dapat seorang anak. Hebat juga sih Mina. Istri bapak kita ini. Maksud saya. Hebat. Itu kau katakan hebat. Hah, begitu rupanya tanggapanmu tentang wanita dan kemanusiaan ya. Itu tafsiranmu rupanya tentang wanita ya. Aku menyebutnya iseng. Manusia lelaki yang tak punya fantasi. Lalu merongrong tubuh manusia perempuan. Merongrong gimana? Kalau si perempuan tidak mau dirongrong, saya kira seluruh persoalan dan filsafat iseng itu tak akan pernah ada. Kau tahu apa? Soal filsafat iseng itu hanya filsafat ranjang dan hormon yang berlebihan saja. Seandainya bapak kita yang terhormat ini punya fantasi sedikit, maka apa yang hendak kukatakan adalah langkah baiknya sekiranya 8 tahun di berumah tangga dengan istrinya yang bernama Minah itu, dia cukup membuat 2 anak saja dan 6 novel misalnya. Tunggu Pak, Minah ini sebenarnya siapa? Kucing betina saya. Kucing yang saya sayangi. Kucing? Dia senantiasa pulang kembali. Tapi kali ini dia telah menghilang lebih dari seminggu. Mina. Kucing? Dan istri bapak sendiri di mana? Ada di rumah. Di rumah? Rumah siapa? Rumah saya. Sudah tentu. Sudahlah, hentikan segala kebohongan ini. Tak sadarlah Pak. Dan kau Bung, kita telah merangkai ambigu. Kita menjadi tontonan di taman indah ini. Saya tidak mau terlalu jauh terlibat dan memilih menarik diri. Maafkan saya Pak. Permisi Pak berdua. Permisi Bung. Semoga Tuhan berkenan untuk tidak mempertemukan kita lagi dalam keadaan yang serupa di sini. Selamat tinggal. Selamat. Selamat.
Tinggal, nak nak Bung. Bung. Pulanglah Pak, taman ini diadakan Kota Praja untuk dapat sekedarnya menghibur warga kotanya yang letih, yang risau. Apa pula kata mereka nanti di koran, bila esok pagi mereka dapati Bapak di sini mati kedinginan. Mati adalah lebih baik bagiku dalam keadaanku seperti sekarang ini. Mina tak ada lagi. Mina. Benar, dan aku pun sependapat dengan Bapak. Hanya kematian Bapak di rumah akan lebih menyamankan Kota Praja daripada di sini. Mati di taman lebih indah. Indah ya bagi para pencinta roman picisan yang menyukai judul-judul seperti Mati di Tengah Taman atau Taman Maut. Pulanglah Pak, nantikanlah dengan tawakal di rumah apakmu yang penuh dengan cunguk dan tikus itu. Di hari penghabisanmu, sungguh sangat menyedihkan. Tapi sayang sekali jalan lain memang tak ada lagi bagi Bapak. Cecunguk, tikus. Dan kesepian. Dan kau nak, bagaimana dengan kau sendiri? Tak lebih baik sedikit pun dari Bapak. Habis, kita mau berbuat apa lagi? Seperti kata penjual balon tadi, aku mencoba menjadikan diri dari kegagalanku suatu barang tontonan indah di taman. Bapak lihat kembang api itu? Di sana. Bagus bukan? Dan Bapak baca tulisan di papan dan dipancang oleh Kota Praja di hadapannya. Dilarang memetik bunga. Ya, kau pengarang dan mahir, benar. Kau membenamkan deritamu di balik kata-kata yang sewaktu-waktu dapat kau hamburkan. Tapi bagaimana nak dengan kesunyianmu? Ikutlah saya ke rumah saya yang apak itu, agar ada teman saya dan agar ada teman anak. Lalu istri Bapak? Maafkan saya, istri saya sudah 8 tahun meninggalkan saya. Tepatnya 2 minggu setelah saya membawa Mina dari jalanan. Oh, Mina. Mina. Ayo, anak ikut saja ke rumah saya. Terima kasih Pak. Kebersamaan kita seperti yang Bapak gambarkan tadi. Lebih parah lagi daripada kesendirian kita masing-masing. Naluri saya. Dan ingat, ini naluri orang tua loh. Berkata keadaan anak tak jauh bedanya dari keadaan saya. Saya tak akan menikahinya, tapi telah saya katakan, usia yang lebih muda ada pada saya. Kemungkinan dari kesepian saya jauh lebih banyak. Artinya, anak tak mau ikut saya. Selamat malam Pak, siapa tahu besok kita akan bertemu lagi. Besok, Ya besok. Mengapa Bapak sangsi akan hari esok? dengan keadaan kita seperti ini. Justru karena keadaan kita seperti inilah. Tidak. Aku tak mau bertemu kamu lagi. Selamat malam, nak. Mudah-mudahan tidurmu nyenyak. Di mana Sata kau akan tidur malam ini. Lelaki menaikkan leher bajunya. Bangku dibersihkannya dengan tangannya. Semua gerak-geraknya menandakan ia mau tidur malam itu. Seperti juga malam-malam sebelumnya. Dan malam-malam yang akan datang lagi di bangku itu. Syukurlah, hujan tak bakal turun. Atau mudah-mudahan hujan tak bakal turun malam ini. Tidur di bawah jembatan dengan udara yang kotornya bertumpuk di situ membuat bengekku semakin menjadi. Suara-suara bintang malam mulai kedengaran. Angin menghembus dedaunan di taman. Gemerisik. Di kejauhan terdengar suara mobil lewat. Anjing-anjing menyalak, kemudian suara kereta api yang lewat sangat jauh. Jauh sekali. Tak berapa lama kemudian, kedengaran seorang pria dan seorang wanita tertawa genit. Semakin mendekat, masuklah ke pentas sepasang muda. Berpegangan tangan erat sekali. Ada orang. Ya,
Bangku ini sudah ada orangnya. Tapi ini kan taman, di sana ada bangku kosong. Kesanalah kalian, saya tak akan melihat. Sungguh, lagi pula saya sangat mengantuk. Gadis dan pemuda itu nampak malu. Ayo, pergilah ke sana. Jangan sia-siakan kesempatan. Selagi kalian masih muda, saya benar-benar tak akan melihat. Lagi pula, saya amat letih, amat mengantuk. Gadis dan pemuda terlihat ragu-ragu sebentar. Mereka pergi ke arah yang telah ditunjukkan oleh lelaki. Lagi pula, saya amat mengantuk, amat letih. Suara-suara binatang malam semakin kentara. Angin berambus di kejauhan, anjing menyalak dan suara kereta api yang lewat. Demikianlah praktik dari drama audio berjudul Petang di Taman dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih.